Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model komunikasi encoding decoding teori resepsi Stuart Hall untuk memenuhi tugas mata kuliah studi halayak. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Isnan Yudar Firkan Saputra, mahasiswa ISI Surakarta Film dan Televisi angkatan tahun 2019 dengan NIM 1914818083. Usia saya baru saja 22 tahun dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, dan pergaulan saya sebatas dengan teman-teman sekolah dan keluarga-keluarga terdekat yang memiliki berbagai latar yang bermacam-macam. Dan untuk ekonomi sendiri, alhamdulillah keluarga saya ekonomi menengah ke atas. Ya, berikutnya saya akan memperkenalkan seseorang tokoh yang sangat terkenal sebagai teoris kebudayaan. Beliau adalah Stuart Henry Maxwell Hall alias Stuart Hall, yaitu seorang ahli teori kebudayaan yang lahir pada tanggal 3 Januari 1932 di Kingston, Jamaika. Selain seorang teoris kebudayaan, Stuart Hall juga merupakan aktivis politik dan sosiolog. Hall memiliki jasa-jasa yang memiliki pengaruh besar dalam memperluas cakupan kajian budaya hingga membahas masalah ras dan gender. Hal yang paling dikenal atas Hall adalah pendiri New Left Review serta model komunikasi encoding decoding dan teori resepsi. Berikutnya adalah teori resepsi. Teori ini pertama kali digunakan oleh Stuart Hall. Teori ini biasanya digunakan untuk menganalisis audiens yang dipasangkan dengan analisis resepsi. Stuart Hall menganggap resepsi atau pemaknaan khalayak merupakan adaptasi dari model encoding decoding yang merupakan model komunikasi yang telah ditemukannya pada tahun 1973. Stuart Hall memajukan gagasan bahwa anggota audiens alias halayak dapat memainkan peran aktif dalam decoding pesan karena mereka bergantung pada konteks sosial mereka sendiri dan mungkin mampu mengubah pesan sendiri melalui tindakan kolektif. Dalam bukunya Stuart Hall yang berjudul Encoding and Decoding Televisual Discourse membawa pembaharuan dalam bidang ini. Pada dasarnya, Hall mengangkat dari konsep linier satu arah yang kemudian ia kembangkan menjadi sebuah pola yang lebih dinamis dengan memperhitungkan peranan semua pihak yang terkait dalam proses produksi dan penyebaran pesan. Ia menawarkan 4 tahapan dalam teori komunikasi, yaitu produksi atau production, circulation atau sirkulasi, use, which here he calls distribution or consumption atau distribusi atau konsumsi, dan reproduction atau reproduksi. Konsep terpenting yang menjadi awal lahirnya teori persepsi atau penerimaan adalah encoding dan decoding yang akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Singkat, encoding merupakan proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu, sedangkan decoding merupakan proses menggunakan kode untuk memaknai pesan. Encoding dan decoding mempunyai struktur mana yang tidak selalu simetris. Model encoding decoding adalah model yang dikembangkan oleh Stuart Hall yang menyoroti baik pesan maupun interpretasi halayak terhadap pesan tersebut. Dari teori encoding decoding, Hall menghadirkan sesuatu yang baru dalam penelitian halayak. Hasil penelitiannya akan memperlihatkan hubungan pemaknaan tanda oleh produsen dan audiens atau halayak teks. Jika audiens atau halayak berada dalam kerangka kerja kultural produsen, maka encoding decoding tekstual akan sama. Pemaknaan dalam encoding decoding selalu berbeda. Hal ini terjadi karena latar belakang budaya dari receiver atau orang yang menerima kode, yaitu mereka berbeda-beda.
Dalam pandang Hall, pesan yang disampaikan oleh media akan selalu dimaknai secara terbuka dan polysemy oleh receivernya. Pesan bukanlah bermakna tunggal atau selama ini dikenal dengan fixed message. Fokus model encoding-decoding terdapat pada hubungan antara pesan tersebut diinterpretasikan oleh khalayak. Encoding dan decoding saling terkait karena keduanya terfokus pada teks yang sama. Namun demikian, cara encoding tertentu tidak selalu mengarahkan pada decoding tertentu pula. Dalam hal ini, kelas sosial, usia, ras, dan gender antara lain memainkan peran penting dalam menyediakan perangkat budaya bagi kita dalam melakukan decoding. Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan decoding pesan media melalui 3 kemungkinan posisi yang akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama yaitu adalah dominan. Dan di posisi ini, khalayak akan menerima makna secara penuh yang dikehendaki oleh pembuat program atau pesan tersebut. Dengan kata lain, program atau pesan yang telah dibuat dan disampaikan oleh media benar-benar dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Yang kedua yaitu negosiasi. Di posisi ini, khalayak akan menerima ideologi dominan dan menolak untuk menerapkannya pada kasus-kasus tertentu. Khalayak akan menerima ideologi secara umum, tapi akan menolak menerapkannya jika terdapat perbedaan dengan kebudayaan mereka. Lebih jelasnya, khalayak akan menolak suatu program atau pesan yang dibuat jika tidak sesuai dengan keyakinan khalayak. Yang ketiga, yaitu oposisi. Dalam posisi oposisi ini, audiens atau khalayak menolak makna yang diberikan oleh media dan menggantikannya dengan makna pemikiran mereka sendiri sesuai dengan pemikiran mereka terhadap isi media tersebut. Dalam hal ini, khalayak tidak menerima, bahkan benar-benar menolak program yang dibuat dan disampaikan oleh media. Untuk contohnya sendiri, contoh resepsi pada diri saya sendiri terhadap tayangan atau film yang terutama film yang saya tonton dari luar negeri alias barat, tentunya pesan-pesan yang baik akan selalu saya petik dan akan saya terapkan pada kehidupan dan menjadikan pembelajaran, seperti contohnya saling membantu, saling mencintai, saling selalu berbuat baik. Dan untuk contoh buruknya sendiri seperti kebudayaan barat yang terlalu bebas baik dalam segi pergaulan maupun dalam bertindak, maka hal tersebut tidak akan saya contoh dan menjadikannya pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika banyak salah dan kata-kata saya terlalu berlibat atau hal yang saya sampaikan kurang mengena. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.